Salam lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Bujinarto. Mas, cerita pesugihan Buncing kan udah selesai ini. Ya. Ayem ya Mas, sudah selesai ya. Ya, kayak ada beban yang hilang gitu. Ada beban yang sangat terkurangi. Memang susah sih waktu pembuatannya. Terus setelah dari Buncing itu jenengan kemana lagi Mas? Ini, jadi setelah aku gagal dari Buncing itu, Pak Polan itu kadang-kadang masih ke tempat Buncing. Kayaknya si Buncing ini masih memberi dia harapan, meskipun pada akhirnya tetap tidak berhasil. Tapi yang jelas karena Pak Polan masih ke Buncing, maka dia tidak ngebet mencari pesugihan yang lain gitu. Nah, pada saat kami agak turun itu, tensi mencari pesugihan menjadi agak turun, Pak Polan itu curhat sama aku. Dia cerita bahwa anak sulungnya pergi dari rumah itu sudah lama. Jadi bahasa lugasnya minggat lah. Minggat karena satu konflik. Jadi si anak ini minta dibelikan sepeda motor. Karena dia kan waktu itu kan remaja ya, mungkin terpengaruh sama teman-temannya pada punya motor, tetapi karena uangnya belum ada atau belum cukup, Pak Polan itu menunda gitu loh. Artinya ya kita kumpulin uang dulu ya, intinya begitu. Si anak nggak terima terus lari dari rumah. Nah, Pak Polan minta agar entah bagaimana caranya lah, didoakan apa dibagaimanakan supaya si anak ini mau balik. Nah, ketika kami membicarakan tentang si anak yang namanya Arifin ini, istrinya datang. Artinya dari dalam dia keluar ikut nimbrung ngomong dan dia menangis. Kayaknya memang perginya si anak sulung ini menjadi beban tersendiri bagi istrinya Pak Polan. Ya, seminggu setelah mereka minta agar didoakan anaknya pulang itu, si Arifin memang pulang. Gitu. Tapi pas pulang itu pas saya tidak di sana. Saya pas di rumah di Semarang. Taunya saya kalau si anak pulang itu karena begitu pulang ke rumahnya di Wonosobo itu disuruh sama ayahnya untuk ke Semarang menemui saya dan intinya suruh sungkem. Sungkem itu apa? Sungkem ya sungkem ya. Ya, suruh sungkem karena sayalah yang mendoakan dia untuk pulang. Padahal kalau menurut saya ya mungkin karena memang waktunya dia kangen atau apa ya, yang jelas itu kehendak Tuhan. Ya, nah waktu ke Semarang itu tak tanya, loh kamu kok pada akhirnya pulang itu bagaimana? Nah, dia cerita bahwa akhir-akhir ini dia itu merasa kangen, terus ingat masa-masa bahagia dalam tanda kutip waktu kecil, kebaikan-kebaikan bapak ibunya, dan timbul dorongan yang makin besar untuk pulang gitu ya. Dan timingnya pas, artinya ketika dia minggat itu dia bergaul dengan teman-teman yang sebenarnya tidak tepat. Jadi di kalangan pemabuk, preman, bahkan ada juga yang narkoba. Untunglah dia cepat pulang. Nah,
pulangnya si Arifin ini membawa atmosfer baru pada istrinya Pak Polan. Setelah itu kalau aku telepon langsung diangkat gitu. Dan kalau aku ke sana itu sangat ramah lah. Mas, lah perjalanan jenengan di jalan setan itu berhenti di Bunceng apa masih lanjut lagi? Masih, tapi agak mengendur memang. Ada pergeseran di cara berpikirnya Pak Polan. Jadi mungkin karena sambil menunggu kalau dia berhasil di Bunceng, meskipun menurutku itu peluangnya kecil. Peluangnya kecil sebab kalau dia diminta anak terkecilnya itu pasti dia nggak mau. Terus kalau disuruh melakukan itu yang kode 69 itu dia pasti juga nggak mau kan gitu. Jadi peluangnya sangat kecil. Tapi ya si Bunceng kan memang ahli meniupkan angin surga ke telinga. Memang begitu. Jadi kayaknya harapan Pak Polan itu masih dipelihara, tetapi realisasinya dundur terus. Itu pun dengan syarat tidak berteman lagi dengan aku. Cuman Pak Polan diam-diam masih bersahabat. Nah, dia punya pikiran begini. Ya sudahlah, sambil menunggu istrinya mau disuruh berjualan. Nah, dia mau ambil pelarisan. Nah, dia itu ngomong, "Mbok, aku diantar untuk mencari pelarisan." Ya nggak apa-apa sih. Kemana? Nah, dia nyebutkan Gunung Kemukus. Ya aku ngomong Gunung Kemukus itu kalau dari tempatku malah deket gitu. Ya oke lah. Tapi waktu aku ngantar aku nggak berani mampir ke rumah. Terus mau bilang gimana sama bapak ibuku? Ini ngantar teman ke Kemukus ya, bisa dipukuli aku sama bapakku. Kalau Kemukus tuh kayak gimana tuh Mas? Kemukus itu meskipun namanya gunung, sebenarnya itu kan hanya bukit ya. Bukit yang karena dulu itu sering ada kabutnya, maka itu disebut keluar kukusnya, metu kukuse, kemukus itu kan keluar kukusnya. Kukus itu kan asap. Nah gitu. Nah, legendanya itu kan tempat meninggalnya Pangeran Samudro. Pangeran Samudro itu konon merupakan salah satu putra dari Prabu Brawijaya V. Nah, si Pangeran Samudro ini mencintai ibunya sendiri, yang namanya Ontrowulan. Ada yang bilang itu ibu tiri, ada yang bilang itu ibu kandung. Tetapi dalam legenda kita itu kan banyak cerita tentang anak yang mencintai ibunya. Ya, singkat kata aku antarkan Pak Polan ke Mukus. Nah, ketemu Kuncen. Ada ininya Mas, apa persyaratannya untuk ya sesaji gitu? Ada, tapi nggak banyak kok itu, nggak banyak. Jadi kayak kembang menyan itu nggak banyak. Kemudian memberi kuncen itu kan juga ala kadarnya. Jadi nggak kayak pesugihan itu loh. Kalau pesugihan itu kan uang besar itu. Iya. Itu cuman kalau kita bicara tentang Kemukus, saya kira semua orang tahu ya ritualnya kayak apa. Nah, ini agak beda antara dulu dan sekarang. Kalau dulu yang aku ketahui
Dan ketika ngantar itu kan aku ketemu sama, nah ini akan menjadi kontroversial. Kalau aku bilang itu bukan Pangeran Samudro, tapi itu jin yang mengaku sebagai Pangeran Samudro. Nah, laku ritualnya waktu itu saya ngobrol sama jin yang mengaku jinnya Pangeran Samudro. Itu dipersyaratkan kalau yang datang laki-laki, maka dia harus ketemu sama orang lain yang juga punya tujuan sama tetapi wanita. Nah, di sana mereka harus melakukan ritual seks. Nggak ada jual beli loh. Tempatnya nanti. Ini loh yang tergeser itu. Nggak ada jual beli. Tetapi ketika zaman berkembang, tempat ini menjadi semacam apa ya? Kalau dibilang legalisasi ya tidak juga. Artinya aku lihat pemerintah daerah juga sering melakukan penertiban, tapi ini semacam pembenaran. Ritual ini menjadi semacam pembenaran berkembangnya praktek prostitusi. Jadi karena ada ritual seperti itu, maka berkumpullah para penjajah seks profesional untuk menjajakan jasanya. Nah, padahal ini jelas menyalahi pakemnya. Pakemnya bukan begitu. Kalau ada ritual seks itu harus sama-sama orang yang ke sana untuk minta pelarisan itu. Ya nggak kenal ya. Nah, misalnya gini, aku punya istri, kamu punya suami, ketemu di sana. Lalu kita janjian, Mbak sudah punya pasangan belum? Belum Mas. Oke, berarti kita jalan bareng kan gitu. Nah, sudah kita ritual seks di sana sebanyak 7 kali. 7 kali itu berarti nanti datang tiap hari apa, hari apa itu selama 7 kali itu. Ya, itu ada hari-hari khususnya gitu. Ada, tapi aku lupa. Karena aku kan juga nggak ngambil, yang ngambil kan si Pak Polan ini. Biasanya kalau nggak Selasa Kliwon, Jumat Kliwon kayak gitu ya. Kurang tahu aku. Nah, nanti di antara aku atau kamu itu akan ada yang dagangnya itu sukses. Harus dagang kok ya, soal itu harus dagang ya. Harus dagang. Nah, kemudian yang sukses, misalnya katakanlah yang sukses aku harus bantu kamu, gitu, sampai kamu sukses, intinya begitu. Nah, kalau di sana itu urutan ritualnya kan begini. Pertama kali itu harus mandi di Sendang Ontrowulan, yaitu ibunya Pangeran Samudro itu. Nah, habis dari situ kemudian ke makamnya Pangeran Samudro yang berada di atas bukit, di Desa Mudro. Jadi desa itu namanya Desa Mudro, gitu, diambil dari Samudro itu. Nah, setelah itu menunggu pagi, barulah mereka melakukan ritual seks. Oh, malah pagi ininya, terang-terang gitu. Jadi gini loh, habis mandi katakanlah misalnya mandi jam 7, habis itu ziarah ke makamnya Pangeran Samudro. Nah, kamu kan pernah ziarah, berapa menit sih berziarah? Ya sebentar. Nah, sebentar. Nah, habis itu barulah mantap-mantap gitu loh. Enak-enak. Ya, entah enak entah enggak. Nah, waktu aku ngantar Pak Polan itu, itu kolosal banget. Maksudnya? Ya, ada entah berapa banyak orang sehingga kita itu kadang-kadang melangkah itu sambil ngelangkahi orang begitu. Iya. Nggak ada kayak Mas, apa kayak bilik-bilik gitu. Itu sekarang gitu. Kalau dulu enggak. Aslinya enggak begitu. Dulu loh ya, kan aku bilang era aku berada di jalan sesat itu kan
sebelum tahun 2000. Itu seperti itu. Kayak gitu ya nggak pada malu ya? Nah kalau malu ya nggak jalan lah. Sekarang logikanya begini, lah yang nyuruh begitu itu kira-kira kalangan setan apa leluhur yang baik? Ya kalangan setan. Nah sudahlah. Lah kalau setan itu kan kalau kayak ritual orgi begitu kan suka. Ingat gak di Bunceng aja aku harus begitu di ruang tamu. Gitu. Jadi yang asli dulu seperti itu. Jadi banyak orang itu cuma beralaskan koran, cuma beralaskan sarung di tempat terbuka. Aduh, aku tidak bisa membayangkan. Nah iya. Nah itu waktunya sampai menjelang subuh lah. Jadi waktu untuk melakukannya itu sampai menjelang subuh. Nah waktu itu Pak Polan ini kan agak kesulitan mencari orang ya, mencari orang. Ya sudah, akhirnya kan masa kalau mencari orang harus kami berdua begini terus ngomong ini lo buat temenku kan enggak. Ya sudah, aku cari tempat sendiri, mau lihat yang begitu juga nggak tega lihatnya. Gitu, jadi cari tempat sendiri untuk merokok. Nah ketika merokok itulah ketemu sama jin yang mengaku sebagai Pangeran Samudro itu. Nah kalau penjelasan dia sih masuk akal tapi lucu juga logikanya. Gimana? Pembenaran dia itu kan begini. Jadi esensinya adalah ada dua orang yang sama-sama mencari, kemudian ini diikat dalam satu hubungan suami istri dan mereka harus saling bantu. Itu pembenaran si jin itu begitu. Jadi yang dia tekankan kan seolah-olah ini yang saling bantunya, bukan, aku nggak gitu. Ritualnya ini sendiri sudah menunjukkan satu ciri-ciri khusus. Nah aku lihat sekarang ini pihak juru kunci, pihak Pemda berusaha meluruskan artinya kalau ziarah di sini sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukan ritual itu. Gitu. Nah monggo kalau itu versi apa ya, versi mereka gitu loh. Paham nggak maksudnya? Enggak. Kamu kalau ke katakanlah ke Pengging harus begitu nggak? Enggak toh. Jadi sama dengan di tempat-tempat lain. Sama dengan di tempat-tempat lain itu nggak ada ritual seks itu sebenarnya nggak ada. Itu cuma apa ya, improvisasi dari orang-orang yang pengen memanfaatkan kondisi makam dan legendanya perselingkuhan toh berarti. Anak yang sama ibunya itu kalau ibu kandung kan berarti incest. Lah yang suka incest siapa? Ya setan kan gitu. Andai kata yang benar adalah itu bukan ibu kandungnya, berarti kan selingkuh. Kan zina. Nah, lah yang suka zina siapa? Ya setan. Nah, sama saja kalau aku gitu loh. Tapi kalau itu incest ini lebih berat lagi. Gitu ya. Jadi versi jinnya yang diterangkan ke aku seperti itu. Pembenarannya adalah ini, spiritnya adalah spirit kebersamaan, saling tolong menolong. Karena apa? Karena setan itu memang penuh tipu daya gitu. Nah, yang jelas Pak Polan sesi pertama itu berhasil. Itu nggak boleh ganti pasangan loh. Oh ya. Jadi misalnya yang pertama aku sama kamu, yang kedua nanti aku sama Juminem, kemudian yang ketiga sama Siti ya nggak boleh. Okay. Harus tetap 7 kali itu harus tetap. Nah yang kedua, ketiga dan sebagainya itu
Pak Polan melanjutkan sendiri. Jadi dia sudah datang sendiri. Mungkin malu juga toh. Masa aku jadi obat nyamuk. Obat nyamuk kalau dekat begitu kan bisa apa ya sambil lihat, tapi kan tidak tega juga. Jadi aku kan cari tempat sendiri untuk merokok itu, dan itu lama banget nyebeli. Berhasil nggak Mas Pak Polan Mas? Enggak. Kan sudah ritual berkali-kali. Jadi istrinya itu sempat jualan di depan rumah, tapi nggak berhasil. Lah aku kan mikir, karena apa, istrinya ini kan lugu banget, dia pasti nggak tahu bahwa ritualnya suaminya itu seperti itu. Nah, kalau sepenangkapanku harusnya yang jualan itu ya Pak Polan, bukan istrinya, gitu loh. Jadi berkah dalam tanda petik ritualnya itu nggak bisa dialihkan gitu loh. Berkahnya dalam tanda petik loh ya. Mas, berarti habis dari Bunceng itu jenengan melanjutkan perjalanan sesate jenengan itu sama Pak Polan aja? Iya. Sama Pak Mukidi sama adiknya udah nggak pernah kontak lagi? Sudah putus kontak. Jadi Pak Mukidi itu masih kadang-kadang ke Pak Polan. Ceritanya Pak Polan begitu. Kadang-kadang untuk mendoakan, minta doa maksudnya untuk satu proyek dan sebagainya. Tapi kalau sama aku enggak, ini udah enggak kontak. Nomornya ganti. Oh iya. Jadi aku telepon pun nggak bisa. Nah, karena dia ganti nomor, aku juga nggak pengen minta nomornya ke Pak Polan. Sebab kalau dia pengen menghubungi aku kan bisa saja kan dia tahu nomor Polan. Bagaimana akhir dari usaha Pak Mukidi, usaha bukan usaha pesugihan, dia sudah berhasil toh. Maksudnya usaha memanage keuangannya itu aku nggak tahu. Gitu. Terus yang lebih nggak tahu lagi ya adiknya Pak Mukidi itu. Karena apa? Karena dia juga nggak menghubungi Pak Polan. Kalau Pak Mukidi kan masih menghubungi Pak Polan, Pak Polan cerita gitu loh. Kalau adiknya ini yang kita ketahui cuman dia pindah ke Kalimantan. Mas, Pak Polan itu kan kayaknya apa-apa kan cerita sama jenengan. Nah, cerita ndak Pak Polan itu tentang perjalanan ritualnya yang nggak sama jenengan itu? Di Kemukus itu? Sayangnya enggak. Ya nggak tahu aku apa dia malu atau apa. Dia itu nggak cerita dia sama orang mana juga nggak cerita. Biasanya kan semua dia ceritakan. Iya. Yang ini enggak. Ya intinya setelah beberapa bulan akhirnya usahanya itu tutup karena nggak cucu. Nggak cucu. Artinya kan itu gagal. Ya sudah. Lah kalau gagal kan misalnya yang berhasil yang ceweknya kan membantu. Lah ternyata ceweknya juga nggak berhasil. Gitu. Kasihan ya Pak Polan ya. Iya, tapi kan habisnya nggak begitu banyak. Ya cuman transport aja dari Wonosobo ke Sragen. Itu kan daerah Sragen. Perbatasan Sragen sama Grobogan itu. Terus dari situ kemana lagi? Oh, kemana lagi? Oh ya. Habis itu setelah dia ini merasa gagal pelarisannya itu, terus kami ke Temanggung. Gitu. Ini diceritakan sekalian. Yo jangan. Oh jangan. Jangan. Next aja. Tapi gini Mas, jenengan kan nggak pernah ini kan, nggak pernah ngambil di Kemukus kan? Atau pernah? Pertanyaan macam apa ini? Loh, saya nanya. Gini, aku mau ambil di Kemukus. Kalau kamu pura-pura lo ya, jadi istrinya orang lain. Terus, aku juga pura-pura jadi suaminya orang lain. Pura-pura di sana ketemu. Terus? Nah, sudah, apa-apa. Nah ngapain? Mending kita liburan aja kemana gitu. Ya udah. Iya toh? Ya, mulai.
Enggak, maksudnya kan aku tuh cuman pengen tahu jenengan tertarik nggak sih soal pelarisan gitu loh. Enggak. Pada saat itu Enggak. gitu. Karena apa? Karena dari obrolanku sama si Demit ini, Demitnya. berarti kan aku harus berusaha. Nah, sementara kalau pelarisan ini apa ya bisa ngoyak sama orang-orang yang sudah apa kebelet untuk dikembalikan uangnya. Kan proses ya, ini Mas. harus proses. Nggak bisa langsung berat gitu. Yang ritualnya aja 7 kali berturut-turut. Kalau itu dilakukan kan hari tertentu. Iya. Berarti kan sebulan sekali. Berarti 7 bulan. Nah, kalau berhasilnya setahun kemudian jangan-jangan ini lewat cara biasa sudah lunas kan gitu. Nggak bisa. Gitu. Ya udah. Nek misalnya ngambil di situ aku tuh mau nanya gitu loh. Itu ketemu ceweknya itu orang mana? Mau diapain? Ya enggak kan cuma pengen tahu tok. Oh, enggak ngambil aku. Enggak Ya. tertarik. Oke. Nyebelin. Intermezzo, Mas. Ya. Ya toh. Udah ya, ini ya. Ya. Next cerita yang Temanggung. Berarti dari Kemukus itu ke Temanggung. Ya. Mas, seperti biasa untuk skala ketajaman. Kalau di Kemukus itu berapa, Mas, nilainya? Lah ini kan bukan pesugihan. Lah kan kalau pesugihan katanya jenengan loh, pesugihan itu kalau sedemikian tajam itu masuknya itu juga sudah ke pesugihan loh. Ayo. Ini pribadi lo ya. Heeh. Pendapat pribadi. Kemukus tidak bisa dimasukkan ke pesugihan. Jadi dia bukan termasuk pelarisan yang sangat tajam. Oh gitu. Gitu. Karena apa ya? Jadi si jin ini kan paling hanya membisikin orang supaya ayo belanja ke sana. Hanya sebatas itu. Gitu. Berarti nggak ada tumbalnya no? Kalau dalam jangka panjang mungkin. Kalau dalam jangka panjang mungkin. Tetap Tetapi ada. iya, peningkatannya kan juga tidak. Biasanya misalnya ya, biasanya kamu jualan yang beli sehari cuma 5 terus menjadi 50 kan tidak begitu. Itu kan pelan-pelan. Jadi aku nggak bisa menggolongkan ini sebagai pesugihan karena memang bukan. Gitu. Tapi ini dengar ndak sih Mas, jenengan dari orang-orang waktu jenengan nganter ke situ atau bagaimana nganter Pak Polan ke situ itu ada yang ngobrol sama orang-orang yang ngambil di situ terus bilang wah ini berhasil dan sebagainya gitu. Peluang Ada. peluang keberhasilannya itu dari 1 sampai 10 misalnya 10 orang yang ngambil gitu kira-kira berapa orang yang berhasil? Ini menurut jenengan loh. Ini berarti keluar dari kontrak pesugihan loh ya. Kalau pakai kontrak pesugihan ini tidak bisa dihitung. Iya. Yang itu loh maksudnya pelarisan itu loh. Ya, tingkat kemungkinannya berhasil kalau ke sana 20% kali. Jadi kalau ada 10 orang yang ke sana maka kemungkinannya 2 berarti. 2 ini bukan 2 orang, 2 pasang. Jadi 1 pasang ini, 1 pasang ini. Karena saya kok belum pernah lihat yang ke sana sepasang itu dua-duanya langsung berhasil tidak. Gitu. Terus gini Mas, kan kita kan nggak kenal, Iya. gitu loh. Misalnya jenengan ketemu aku di sana, kan kita nggak sama-sama kenal. Terus misalnya aku berhasil, jenengan enggak. Tapi aku, maksudnya aku tidak memberikan sesuai gitu loh. Oh itu dihukum. Oh gitu. Ya kalau itu dihukum. Jelas. Berarti nggak boleh bohong ya? Kalau dia kena berhasil. tulah. Oh gitu. Gitu. Jelas itu. Mungkin dia jadi bangkrut atau bangkrut tambah sakit. Bangkrutnya udah pasti. Oh gitu. Berarti walaupun
walaupun nggak kenal, walaupun apa ya, tetap kalau misalnya dapat ya harus dikasih terus. Karena ya, apa? Ini ya. Karena pakem yang dipakai si setan ini kan yang mengaku sebagai Pangeran Samudro itu kan bahwa ini kebersamaan kan gitu. Kalau nggak bersama-sama lu gue hukum gitu. Nah kalau orang awam diomongin begitu ya berarti kan baik ya, percaya. Kalau aku ya enggak. Memang dia menikmati menghukum itu. Dia hanya butuh pasal untuk menghukum gitu loh. Jadi bikin perjanjian seperti ini. Padahal dia juga tahu bahwa uang itu kan menimbulkan godaan. Jadi ada peluang yang berhasil itu akan ingkar atau cedera janji. Nah itu menjadi satu peluang untuk melakukan hukuman. Nah ya itu yang setahu aku saya tanyakan kan itu. Banyak kan orang kayak gitu, pertama iya begitu sudah ada uangnya kan bilangnya enggak, ini aku belum berhasil kan. Nah itulah bahayanya tempat. Nah itulah bahayanya tempat ziarah kan seperti itu. Kalau yang mau ditemui roh itu susah. Roh atau nyawa ini kan begitu mati itu sudah kembali ke asalnya. Nah yang bisa ditemui itu kan jiwa, bisa. Itu pun kalau diizinkan Tuhan. Jadi tidak semua leluhur yang sudah meninggal bisa ditemui jiwanya, enggak juga. Kemudian kodam. Nah kodam ini lebih memungkinkan. Nah kodam ini ketemunya susah, harus meditasi. Kalau tidak meditasi maka kemungkinan besar yang bisa dia tangkap, yang bisa dia connect itu jin gitu loh. Nah jin banyak yang memakai kisah-kisah legenda itu untuk seolah-olah membantu padahal itu mencelakakan. Nah itu menjerumuskan. Itu setahu saya. Jadi sekali lagi yang ada di Kemukus bukanlah benar-benar Pangeran Samudro. Yang banyak ditemui justru yang membo-membo itu sebagai dia numpang itu yang ya, numpang nama di situ ya. Berarti kayak yang di itu ya Mas ya, baru kelinting itu sama ya. aja di semua tempat itu begitu. Parah. Loh di Segoro Kidul itu loh, yang sering menemui itu sebenarnya kan bukan Ratu Kidul, tapi Roro Kidul gitu loh. Nah itu beda. Itu apanya Mas? Patihnya atau apa? Ya katakanlah patihnya atau orang kepercayaannya, tapi ini beda, betul-betul beda. Iya. Gitu. Ya kalau nggak punya kemampuan untuk melihat itu ya sering ya sering salah ya. Gitu. Wah, nggak usah berurusan dengan daripada gitu. Salah sudahlah mending nggak usah berdoa itu dimanapun sama kok. Oke, itu dulu ya Mas. Ya. Nanti kita lanjut untuk pesugihan yang di Temanggung. Ya, Temanggung itu terakhir. Oh iya. Terakhir aku jalan sama Pak Polan. Karena ada beberapa yang enggak perlu saya ceritakan. Jadi kayak misalnya ini di Cilacap. Di Cilacap itu kan ada beberapa tempat yang kami kunjungi itu. Oh ada iya. Gua Nogorojo, ada Gua Rahayu, ada Gunung Serandil. Itu apa Mas? Di situ maksudnya apanya? setannya yang ada di situ. Lorong. Oh. Lorong itu. Itu masuk ke gua gitu. Iya, masuk ke gua. Tapi waktu ke sana nggak ketemu gitu loh. Nggak mau nemui saya, nggak mau nemui Pak Polan, jadi ya ngapain diceritain. Masa aku ceritakan tentang itu tempatnya gua itu gelap, semua orang tahu kalau gua. Kalau Serandil itu apa? Itu bukit. Itu ya Blorong. Bukan. Lah apa? Ya itu jin. Oh. Nah kadang-kadang dia ngaku dia itu Semar apa-apalah, sudahlah, ya kayak biasanya jin. Tapi kan. Modelnya gimana Mas? Maksudnya modelnya ya kayak sesaji apa? Ya gitu. Iyalah, di mana-mana juga gitu. Cuman bedanya pada saat itu
Kuncen itu kan hanya 1 atau 2 gitu. Kalau sekarang kamu ke sana, wah Kuncen itu bisa puluhan. Semua orang bilang Kuncen gitu loh. Jadi sekarang di sana mafia, itu ya berkembang mafia Kuncen gitu. Kalau memang nggak betul-betul nggak jeli, nggak ini ya keblondrok ya. Keblondrok bisa habis uang banyak sekali. Berhasil. Dan di sana sekarang yang berdasarkan penuturan salah satu temen kan, itu bisa sampai puluhan juta. Nah, kalau tadi Mas Alex cerita yang di Cilacap itu sekarang sudah banyak kuncennya dan bisa sampai berjuta-juta. Kalau dulu berapa Mas? 300 ya. Sekarang sudah berjuta-juta. Lah itu kita nanti mau bikin kontennya sama teman Mas Alex yang kesana ya. Gitu nanti biar sedulur DTC juga denger langsung dari orang yang pernah ke sana gitu ya. Itu dulu. Oke, sekian dulu video kali ini sedulur. Jadi tetap pantengin terus Diah Tomblok Channel untuk cerita-cerita perjalanan sesatnya Mas Alex berikutnya. Terima kasih. Salam lestari.